Yang balik lagi di propaganda program sepak bola Untuk Anda. Benar banget. Kita masih ngebahas di Liga Magazine ya. Majalah Sepak bola dan busana Korea. Di segmen kedua ini kita bakal ngebahas Sosok juga yang mana transfer yang menurut saya mengejutkan Kak. Iya. Yaitu kepindahannya Sadio Mane ke Bayern Munchen ya Kak ya. Betul. Kepindahannya Mane ini Kak bikin banyak supporter Liverpool itu sedih. Pasti. Sebenarnya bukan sedih karena dia ditinggal pemain berkualitas seperti Mane ya. Cuma karena si Mane ini teh memang apa ya punya kepribadian Sosok yang disukai oleh banyak orang gitu. Positif lah vibes-nya. Positif vibes-nya ya. Nah ada sejumlah alasan nih kenapa Sadio Mane ini dianggap sebagai sosok pria yang baik. Silakan Ali. Yang mungkin paling baru yang momen yang dimana dia menjadi sosok yang mungkin salah satu yang berpengaruh gitu di Liverpool atau yang paling diingat karena dia penampilannya menghibur. Iya, terbaru tuh di Piala FA yang mana itu melawan tim saya di final. Apa tuh? Chelsea dong. Itu jadi Real Madrid. Waktu itu Piala FA kan, Chelsea lawan Liverpool di final. Nah si Liverpool sama Chelsea ini bermain sama imbang ketat sampai harus dilanjutkan ke adu penalti. Oh iya, itu FA. FA karena emang dua kali. Kan? Iya, dua kali sebenarnya. Yang satu waktu itu kipernya beda kiper. Iya, waktu itu di penaltinya pakai si Aliza Balaga. Susah itu sebut namanya. Yang satu lagi teman senegaranya, Mendy. Nah, di laga akhir Liverpool menang dengan skor 6-5. Penaltinya. Nah, si Mane ini tampil menghibur, tapi menghiburnya dengan cara yang lain. Benar banget. Jadi waktu Konstantinos Tsimikas yang pemain Liverpool merayakan golnya dengan menggetarkan gol Mendy. Mane ini nggak ikut-ikutan Kak. Jadi si Tsimikas sama teman-temannya tuh kan lari. Pasti kan apalagi juara gitu. Tapi larinya tuh kayak semacam entahlah ya ngejek si Mendy apa gimana. Mereka lari ke depan mukanya si Mendy kan. Lari gitu. Dan dia kayak ngejek gitu lah. Si Mane ikut, tapi Mane nggak ikut lari ke sana. Dia menghampirinya dan menghibur si rekan senegarnya tersebut. Menghiburnya justru menghibur temennya atau menghibur tim lawan dalam konteksnya lawan Chelsea. Jadi Mane ini dia manggil organ tunggal. Karena Mendy katanya sukanya koplo. Tiba-tiba dia ayo semua musikin musik aja. Jadi si Mendy ini ngundangnya Triswaka. Wah, lanjut ya. Gitu gak terhibur kalau saya. Karena temennya ada yang mirip kendang. Ada yang mirip legend sepak bola Zidane. Aduh. Saya Kak. Nah, si Mane ini juga salah satu tadi dari tadi gestur dia untuk menghibur lawan aja sebenarnya udah kelihatan dia tuh orang baik. Betul. Bahkan cerita ini berlanjut tidak hanya di dalam sepak bola atau di stadion, karena di luar sepak bola pun dia terkenal dengan sosok yang dermawan. Salah satunya karena dia membangun kampungnya sendiri dengan uang pribadi ya tentunya. Pemerintahnya kemana itu? Waduh. Ya pemerintah Senegal kan. Tapi pemerintah Senegal sih kita aman sih kayaknya jelek deh pemerintah Senegalnya. Nah karena emang si Mane ini punya uang yang banyak ya tentunya dari capaian dia sebagai atlet. Betul. Namun ia tidak menghabiskannya dengan membeli 10 Ferrari, 20 jam berlian atau pesawat pribadi. Iya. Kalau bisa nggak beli jam tidur? Mau benerin apa-apa jam tidur. Terus jadi meme. Nah, kalau benerin jam gadang bisa. Ternyata kegedean ya. Nah, si Mane ini emang lebih mengeluarkan pendapatannya pribadi untuk hal-hal yang positif atau bermanfaat. Dan salah satunya dia pakai untuk membangun sendiri desanya yang memang terbelakang kalau di Senegal. Di kampung halamannya yang namanya Bambali lucu juga ya. Namanya Bambali itu emang diisi sama orang-orang yang berkekurangan lah. Ya, maksudnya kalaupun dia satu-satunya jadi yang kaya, dia OKB tuh kayak si Mane ini karena mungkin dia salah satu yang anak warga lokal yang bisa sukses gitu. Banyak duit. Nah, Mane ini meski tinggal bermandikan uang, maksudnya kaya di Inggrisnya, dia tidak pernah lupa dengan kondisi kampung halamannya. Keren banget ya. Nah, jadi ada banyak nih yang dilakukan sama Mane Kak, mulai dari membangun rumah sakit, mendonasikan 250.000 pound buat ngebangun sekolah dan mengecek progres pembangunannya tersebut. Wah. Dia tuh sampai datang langsung buat ngecek. Kayak ini ya. Kayak mandor. Karena nih. dia memastikan ini kan temboknya 200 juta. Jangan-jangan pakai temboknya yang cuma 50 juta. Dalamnya kopong. Nanti ditendang sama gubernur. Saya tahu lagi video itu. Marah. Kenapa dirusakin ya? Ya mungkin bisa dibangun ulang tapi kan bisa dirusak juga. Aduh, nah pada Piala Afrika 2021 Kak, keren.
dengan menggunakan uang pribadi, dia mentraktir 50 fans Senegal buat terbang ke Kamerun untuk menonton laga semifinal dengan syarat terbangnya harus pakai elang. Jadi kayak di Senegal mereka jalan elang raksasa dulu atau kalau kan naik unta. Jauh perjalanan. Soalnya di Kamerun tuh ada parkiran elang. Ada jurusannya Elang Jatinangor. Wah, enggak dong, itu Elang daerah. Kenapa jadi ke Bandung? Setuju Kak. Nah, Mane ini tadi selain sifat dramanya, dia juga terkenal dengan hatinya yang baik. Karena Mane ini kan sempat mengalami kondisi gegar otak yang membuatnya harus dibawa ke rumah sakit di Piala Afrika 2021 terbaru tuh. Ketika tengah ditangani, Mane ini justru memikirkan orang lain, bukan dirinya sendiri gitu. Jadi ceritanya tuh ada keluarga yang tengah kebingungan karena anak mereka tertabrak motor. Ini cerita story ya, story ya. Nah, stand up biasanya kalau udah historian. Bener, keresahan. Nah, waktu itu kondisi si anak tadi tuh tulangnya patah dan tubuhnya mengalami cedera bahkan sampai hampir meninggal dunia. Nah, akan tetapi kedua orang tuanya tidak punya uang untuk membayar biaya pengobatan. Apa yang dilakukan Mane? Betul. Yang dilakukan Mane adalah dia mencari tahu. Karena di rumah sakit itu heboh Kak. Iya. Jadi kayak ya rame lah gitu ya. Terus ada orang dia nggak punya duit, kecelakaan, bahkan kan hampir meninggal ya. Betul. Anaknya. Terus akhirnya Mane itu mencari si keluarganya ada apa sih. Mane pun akhirnya mencari keluarga ini. Iya, kondisinya dalam cedera juga. Padahal lagi cedera. Tapi dia tidak menemukannya Kak. Lalu dia ditanya sama satpam. Lagi nyari apa Pak? Lagi nyari teman sefrekuensi. Lagi nyari apa Pak? Nyari keadilan. Kenapa jadi kesana? Nah, setelah diberitahu situasi yang sebenarnya, Mane tidak pikir panjang. Wah, dengan memberi mereka sekitar 9,5 juta rupiah lah gitu, mungkin duit yang ada di dompetnya. Iya, kayak kebayangnya juga waktu itu cash gitu. Cash aja langsung kasih. Nah, kenapa dibantu oleh Mane? Karena dulu Kak, Mane juga pernah minta bantuan juga. Dan pernah ada cerita sedih lah. Jadi saat dia mantu, Pak, mohon dibantu Pak. Tapi kata bapaknya, maaf, cuma bisa bantu retweet. Jadi nggak ada apa ya? Ininya gitu. Bantu retweet itu ngapain? Doa lah minimal, ini bantu retweet aja gak jelas. Nah, tentu ya Kak, ini bukan pertama kalinya Mane ini memberikan donasi. Betul. Saat pandemi COVID waktu awal-awal menyerang seluruh dunia, Mane ini mendonasikan 747 juta rupiah buat penanganan COVID di Senegal. Keren. Dia tetap gak lupa sama Senegal ya. Asli. Padahal Mane ini bisa aja dengan modal itu dia bikin tes lab tes buat COVID. Aduh, benar sih. Mobil keliling kalau mau tuh paling sekarang terkenal tuh. Memang baik banget. Ada juga cerita mengharukan tuh dia pernah menghadiahkan kado untuk seorang bellboy. Yang mana pada waktu itu ceritanya pada Piala Super Eropa 2019, Mane mencetak 2 gol dan menjadi man of the match. Sering banget ya ini. Iya, lawan Chelsea. Iya, waktu itu juga lawan Chelsea dan Liverpool menang tuh 2 gol. Nah, si Mane ini ditarik pada menit 103 yang membuatnya duduk di bangku cadangan. Nah, ini permainan waktu lagi ya? Iya. Kalau nggak salah waktu itu bellboynya langsung diterima dia dengan lempar. Karena ternyata dia penggemar salah. Ngapain saya dikasih? Saya pengen jawab punya salah. Enggak, tapi tentunya bellboynya mungkin Mane udah tahu dia tuh penggemar Liverpool gitu. Makanya dikasih aja. Itu selain ngasih jersey, dia ngasih Tom juga nggak? Kok Jerry dong? Tom and Jersey. Bagus tuh jadi judulnya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bagaimana Mane ini memiliki ketulusan Kak. Wow. Jadi suatu hari ya, Jadi statusnya sebagai pesepak bola top ini harusnya membuat Mane mendapatkan privilege-nya gitu ya. Iya. Jadi dia tuh artis lah minimal. Asli, jadi dia tuh kalau sebagai pemain top ya udah fokus aja bermain, berlatih, main TikTok. Enggak dong, itu bukan bagian dari seorang pemain sepak bola dong. Terus kalau misalkan nanti udah pensiun, dia bisa ikutan fun football. Yang gak fun-fun amat. Fun football yang gak fun-fun amat. Tapi udah lihat yang Ronaldinho sama Erlangga. Dia yang bikin TikTok. Iya, bukan yang ketua partai. Iya. Oh, itu videonya beda lagi ya. Yang kata ketua partainya dia nanya kan, Ronaldinho, apa gol terbaikmu? Itu bahasa Inggrisnya bagus ya. Which goal is your the best gitu. Terus Ronaldinho-nya mikir kan. Gol? Terus dia mikir, memikirkan ada dua. Terus dia bilang, Go-kart. Go-kart. Baju Anda.
Itu emang itu saya nggak suka yang pesan-pesan politik yang dimasukin ke sepak bola, tapi itu terbaik sih menurut saya. Luar biasa. Saya pilih Golkar. Cuma gara-gara video itu. Aduh. Jadi dia ini sebenarnya nggak harus melakukan hal-hal kecil yang bukan urusannya gitu. Saya jadi pengen olahraga kan. Kepala pundak lutut lagi. Olahraga yang paling sering dilakukan beberapa saat ini ya. Waduh. Nah, namun si cerita tadi sih sebenarnya berlanjut karena hal ini tidak dilakukan Mane di laga bersama timnas Senegal pada November 2019. Jadi ketika turun dari bus, ia tidak langsung masuk ke stadion, tapi langsung masuk pabrik. Tiba-tiba dia keluar dari tentara. Namun ia justru membantu staf timnas dulu untuk membawakan botol minum. Jadi kebayang untuk ya 2019 kan ini dia udah jadi superstar dong di Liverpool. Dia masih mau membantu staf gitu buat bawa-bawain barang. Ya padahal kebanyakan sepak bola klub gitu ya, termasuk rekan-rekannya yang lain biasanya hanya akan lewat tanpa menoleh. Bahkan ya jatuhnya sombong gitu. Dimintain tanda tangan aja biasanya nggak mau. Tapi gitu dia tapi dia masih mau. Emang nalurinya mungkin ya bantu-bantu juga kali ya, karena dulu hidupnya kan susah katanya. Benar, dan ya itu tadi kayak yang dilakukan oleh Mane dengan kedua tangan yang dianugerahkan Tuhan padanya, dia mengangkat 2 pak botol air, dia bawa sendiri gitu si botol airnya dan dibawa ke stadion gitu, dan jadilah seperti Mane. Jangan jadi seperti Aing. Mane dong. Aja. Nah selanjutnya ini adalah Mane ini suka bikin orang senang. Jadi usai membawa timnas Senegal menang 2-0 atas Kongo, Mane pulang dengan bus tim ya. Nah, tapi saat waktu bakal naik, dia itu melihat seseorang yang katanya sih mukanya mirip sama dia ya. Pakai jersey Liverpool. Jadi belakangnya tulisan Mane gitu. Tanpa pikir panjang, Mane ini meminta petugas keamanan untuk membawanya ke dalam bus. Jadi kayak, baik banget. Ayo masuk aja masuk gitu. Dan di dalam bus, pria tersebut diperkenalkan ke rekan-rekannya. Mereka pun berbincang sebentar sebelum berfoto bersama dengan gaya pejabat. Wah, ya emang baik banget gitu ya. Bahkan sama orang asing sekalipun gitu. Bahkan itu mirip sama Mane, padahal enggak. Dia emang pengen menghibur aja orang itu kali ya. Nah, yang selanjutnya ada yang mungkin menyentuh hati iman kita semua ya. Terutama kan emang Mane ini dikenal sebagai salah satu pemain muslim terbaik gitu bersama Salah saat ini. Betul. Jadi Mane ini katanya suka membersihkan masjid. Panutan banget. Jadi waktu itu Mane menjadi pencetak 2 gol pembuka dalam kemenangan 2-1 Liverpool atas Leicester City pada 2018. Nah, meski jadi penentu kemenangan, tapi Mane tentunya tidak lupa sama kewajiban dia. Yang mana adalah sholat 5 waktu. Jadi sebenarnya waktu itu mungkin alih-alih beristirahat, yang mana kan itu dia kondisinya juga mungkin sholatnya mungkin saya nggak tahu dalam agama bisa ditunda dulu. Tapi Mane ini memilih untuk membantu membersihkan toilet sebuah masjid di Liverpool. Ia melakukan itu hanya beberapa jam setelah pertandingan usai. Dan kabar ini tersebar karena ada sebuah video yang merekam Mane tengah mengepal lantai. Padahal ia meminta untuk tidak divideokan, apalagi disebarkan ke publik. Iya, karena ia melakukan itu bukan untuk cari muka. Yang mana mungkin Mane ini mengidat kata-kata dari Ustadz di Indonesia ya. Jangan saya lupa lagi. Jangan diumbar-umbar. Jangan diumbar. Kalau untuk kegiatan ibadah itu sebaiknya jangan diumbar-umbar karena takutnya takabur. Benar. Gitu. Kalau tahu si Ustadz yang saya paling ingat mah, ya jagalah hati. Jangan kau dustai. Jagalah hati antar hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Lentera hidup ini. Nah, jadi si Mane ini kan tidak melakukan itu untuk mencari muka ya, Kak. Sama kayak kita, Kak. Kita juga kalau sekolah itu tidak untuk cari uang dong? Bukan. Ilmu dong? Bukan. Apa tuh? Cari lepeng. Jadi kita sekolah tuh biar nggak pada bodoh. Terus ada siswanya Pak ngajar apa? Ngajar dong. Itu biasanya guru-guru yang nggak balas tuh ada di luar ngajar apa? Ngajar dong. Nah ini tuh ada dari Abu Usamah Al-Tahabi. Nah, jadi mungkin dia tuh semacam imam masjidnya ya di masjid itu. Dia ini bilang kalau Mane itu sering datang ke masjid Kak sebenarnya.
Mane itu sebenarnya punya mobil Bentley, mungkin mobil mahal banget ya, yang jenis kelaminnya cewek. Kok Bentley cewek? Kalau cowok kan bin. Aduh. Nah tapi saat ke masjid dia memilih pakai mobilnya yang lain nggak, biar nggak kelihatan mencolok kayak superstar artis gitu, agar orang-orang tidak terlalu mengenalinya. Jadi dia ini kayaknya pakai mobil yang dipakai sama bare knuckle boy. Wah, yang invisible. Keren. Nah, terakhir juga ada cerita dia menitipkan Ismail Assad. Mana temannya ya. Nah, Ismail Assad ini direkrut Watford dari Stade Rennais pada musim panas 2019. Iya, nah saat Liverpool menghadapi Watford pada Desember 2019, si Mane ini meminta untuk si striker Watford, Troy Deeney, untuk menjaga rekan senegaranya yang masa itu masih berusia 21 tahun. Saat itu masih muda. Nah, hal ini juga diakui oleh si Saad. Dia bilang kalau Mane selalu mengabarinya dan memberinya saran untuk melakukan ini dan itu. Jadi si Saad itu bilang bahkan di salah satu interview dia adalah merupakan sosok kakak buatku. Jadi ya si Mane ini selain tadi peduli baik sama orang lain, sama temennya juga, dia juga membantu karir sepak bola yang lain. Keren banget ya, Sadio Mane. Itu tadi ya pembicaraan kita di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda.